Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita bertemu membahas emiten-emiten yang melantai di Bursa Efek Indonesia dan juga sudah melaporkan laporan tahunan 2023. Namun sebelumnya silahkan nanti tonton sampai habis karena pembahasan kita ini step by step untuk mencari nilai-nilai yang kita jadikan dasar untuk menentukan saham ini layak invest atau tidak, dan nanti kita simpulkan di akhir dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita olah, kita analisa, dan di akhir nanti kita akan mendapatkan simpulan. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa analisa ini murni analisa data dari laporan keuangan. Jadi kita tidak membahas dari segi proyeksi ke depan, dari misalnya public expose apa yang akan mereka kerjakan, tapi murni kita istilahnya melakukan analisa berdasarkan apa yang sudah terjadi, dan ini kita jadikan dasar untuk berinvestasi ke depan. Untuk analisa tentang proyeksi ke depan itu analisa bagian momentum ya. Oleh karena itu bagi yang ingin melihat proyeksi ke depan mungkin perlu menambah atau mendengar dari berita-berita tentang apa yang akan dilakukan oleh emiten. Di sini kita mempelajari basis dasar nilai perusahaan. Baik, keduanya memang juga sangat saling mendukung, tetapi yang paling penting adalah nilai dasar perusahaan harus baik lebih dulu. Proyeksi ke depan itu nomor berikutnya. Bagaimanapun bagusnya proyeksi ke depan, kalau perusahaannya belum siap, belum bagus, tentu saja nanti akan ada hal-hal yang menyulitkan perusahaan itu sendiri untuk maju ya. Jadi apapun tentu saja dasar atau basisnya dulu yang kita harus utamakan. Baik, laporan keuangan perusahaan yang kita bahas ini adalah salah satu perusahaan sawit, namanya Triputra Agro Persada atau disingkat TAPJ. Perusahaan ini termasuk baru saja melantai ya, sekitar di tahun 2020-an. Jadi belum terlalu lama ya. Kalau yang kita anggap lama itu sudah 30-40 tahun misalnya, atau 20 tahun ke atas, ya minimal 10 tahun ke atas itu kita anggap sudah lama. Tapi kalau belum 10 tahun kita anggap masih baru ya. Baik, harga pada saat kita bahas ini adalah 575. Jadi harga pada saat dibahas ya. Jadi mungkin beberapa hari ke depan harganya berbeda, maka mungkin nilainya juga berbeda, tetapi ini menjadi acuan dasar kita pada saat di sekitar hari laporan keuangannya sudah keluar ya. Jadi laporan keuangannya keluar kemarin, jadi kita hitung-hitung untuk yang seperti ini. Harga sekarang ini Rp575 per lembar saham ya. Sedangkan nilai perusahaannya secara keseluruhan kalau dibagi per lembar saham maka nilainya adalah Rp549. Nilai perusahaannya adalah Rp549. Jadi kalau harga sekarang kita bandingkan dengan nilai perusahaannya, jadi masyarakat atau
investor itu menghargai perusahaan ini lebih dari nilai perusahaannya. Artinya di sini ada keoptimisan dari para investor bahwa perusahaan ini mereka menganggap perusahaan ini ada prospeknya. Kenapa? Karena mereka berani membeli di harga yang lebih mahal dari nilai bukunya. Jadi kita anggap di sini sebuah kelebihan ya. Tetapi kelebihannya hanya 5% ya. Oke, 5%. Kita plus min. Oke. Nah, jadi kita anggap ini memang kita tandai kuning, tapi sebenarnya di sini ada keoptimisan dari investor ya, menghargai sedikit lebih daripada harga dasarnya, harga wajarnya ya. Sedangkan untuk mengetahui valuasi perusahaan ini kita anggap murah atau tidaknya, maka kita akan berfokus kepada keuntungan per lembar saham. Nah, TAPJ ini, Triputra Agro ini menghasilkan laba per lembar sahamnya itu untuk tahun 2023 itu adalah Rp81. Laba per lembar sahamnya, keuntungan per lembar sahamnya itu adalah Rp81. Nah, sekarang kita bandingkan di harga sekarang, kita bandingkan dengan laba per lembar sahamnya, atau kalau bahasa Inggrisnya ini price to earning ratio, rasio perbandingan laba kotornya dengan harga sekarang itu adalah harga sekarang ini 7 kali lipat lebih mahal daripada keuntungan. Tetapi cara menghitungnya adalah kita harus melihatnya dari segi harga wajar. Berapa harga wajar dari perusahaan ini dulu ya? Berapa harga wajar dari TAPJ ini? Untuk mengetahui harga wajar itu kebanyakan para ahli menghitung bahwa kita kalau mau menjual saham itu sebaiknya 10% dari nilai keuntungan ya. Kalau ada orang misalnya mau beli perusahaan kita, nah kalau ada yang mau beli perusahaan kita itu, misal kita untung setahunnya itu 1 miliar, kalau ada yang menawar 10 miliar, maka itu boleh saja kita jual. Kenapa? Karena itu sudah 10 kali daripada keuntungannya. Nah, begitu juga dengan kita berinvestasi. Sekarang ini keuntungan per lembar sahamnya itu 81 ya. Rp81. Nah, pada saat kita beli misalnya, kemudian harganya di bawah. Kalau ada yang menawar 10 kali daripada keuntungannya, maka itu kita anggap sudah harga wajarnya. Jadi berapa harga wajar dari TAPJ? Harga wajar TAPJ itu adalah 810. Artinya kalau kita mau membeli saham ini maksimal di harga 810. Oke, 810. Sekarang harganya ini 575. Berarti di bawah harga wajar. Nah, berarti para investor menghargai sebenarnya perusahaan ini masih di bawah harga wajarnya. Kenapa? Kita kalau mau berinvestasi maksimal membeli saham ini di harga 810, sementara saat ini masih 575. Artinya lebih murah daripada harga wajar. Berapa murahnya? Berarti diskonnya berapa? Kita lihat diskonnya, berarti kita punya diskon sekitar 29%. Masih sangat murah. 29% lebih murah daripada harga wajarnya. Berarti ini kita anggap valuasinya murah. Perusahaan ini punya valuasi murah. Jadi kesimpulan sementara begini. Perusahaannya dihargai masyarakat, perusahaannya bertumbuh. Oke.
perusahaannya bertumbuh dengan valuasi murah. Oke. Berarti termasuk prospektif. Perusahaannya bertumbuh dan masyarakat menghargainya masih murah. Ada kemungkinan untuk lebih bertumbuh lagi ya. Kemudian kita juga akan cek dari segi keuntungan ya, dari segi keuntungan. Bukan, dari segi dividen ya. Kenapa? Perusahaan yang bertumbuh valuasi murah itu mesti kita konfirmasi lagi dengan perusahaan tersebut bisa dipercaya atau tidak dari segi dividen. Perusahaan yang mengaku untung, kalau dia tidak membagikan dividen bisa saja, tetapi kalau dia membagikan dividen itu berarti menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mengaku untung dan uangnya memang ada, siap dibagi. Kalau dia tidak membagi, pertama kita beranggapan bahwa mungkin dia bisa saja berkata saja tapi sebenarnya uangnya tidak ada. Yang kedua, membagi dividen itu adalah salah satu bukti bahwa perusahaan itu peduli dengan investor, karena investor akan mendapatkan keuntungan hanya melalui dividen. Kalau investor tidak mendapatkan dividen, tentu saja ini suatu kerugian. Sementara orang berinvestasi itu tujuannya adalah mendapatkan hasil, yaitu berupa dividen. Bagaimana dengan capital gain? Capital gain itu hanya sampingan. Kenapa? Kalau perusahaannya baik, otomatis nanti nilai sahamnya akan terus naik seiring dengan modalnya dan seiring dengan dividennya. Ini harus mengiring. Kalau perusahaan itu ada sedikit jomplang, berarti ada ketidaksinkronan. Nah, sekarang kita lihat di tab J ini itu dividennya tidak tetap ya. Cuma yang terakhir kemarin itu dia membagikan dividen 25% ya. Dia membagikan 25%. Nah, untuk ukuran kita itu minimal standar dividen itu sebenarnya 30%. Kita berharap nanti dividen ini kalau bisa, tapi ini belum RUPS ya. Kita berharap nanti itu minimal 30% lah. Minimal 30% dividennya, sementara saat ini masih 25. Jadi kita anggap bahwa ini DPR-nya, dividen payout ratio-nya itu kecil. Kita berharap nanti minimal 0,3. Dengan begitu, dari situ kita mendapatkan nanti tab J ini akan membagikan kemungkinan besar dividennya sebesar 20,25%. Yang sebesar itu, jadi nanti persennya per tahun itu sekitar 0,35, berarti 3,5%. Saya pribadi mengutamakan bahwa saham itu minimal sebenarnya 4%. Apabila perusahaan itu yield per tahunnya itu 4%, maka menurut saya sudah layak untuk investasi. Sementara ini masih 3,5. Jadi simpulan kita untuk bagian dividen ini, DPR-nya kecil, kemudian yield-nya juga kecil. Nah, untuk masalah yang ini saya menghitung bahwa nanti kita berharap bahwa
pada saat rapat nanti, ini tinggal satu aja lagi harapan kita ya, pada saat RUPS dia akan mengubah kita ganti saja dividen kecil. Kita berharap nanti ada perbaikan angka ya. Coba misal kita ganti 30%, maka dia akan menjadi 4,2%. Nah, 4,2% berarti sudah bisa atau layak untuk kita investasi kalau nanti dia 30% ya. Kalau dia 30% maka layak investasi. Tapi saat ini kita belum bisa ya. Nah, karena itu saya kasih tanda dulu dividen kecil. Kita lanjut ke hutang. Dari segi hutang berbunganya 10%, tanggungannya kecil, berarti ini kita hitung hutang aman. Hutang tab J ini aman. Bahkan saya lihat itu dia sering sekali ngasih hutang atau pinjaman kepada anak usahanya, sering sekali dia melakukan itu. Lanjut lagi, kepemilikan di masyarakat hanya 30%, berarti pengendalinya bukan masyarakat. Ini baik sekali, sangat baik sekali. Kenapa? Pengendalinya mengendalikan ya. Mengendalikan artinya apa? Mereka mengatur, masih berada dalam kendali mereka, maksudnya begitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah di KSEI, artinya saham yang ada di bursa efek dan bisa ditradingkan itu saham tab J ini semuanya ada di KSEI. Berarti bisa saja pengendali suatu waktu menjual langsung ya, karena tidak berupa warkat, tapi langsung bisa saja ya, bisa saja menjual langsung. Jadi tapi bisa trading ya, tapi bisa trading. Nah, lalu apa kesimpulannya untuk saat ini? Saya tadi berandai-andai tadi ya, 0,25. Akhirnya kita ambil kesimpulan saja, bila dividennya diperbaiki dan yieldnya di atas 4%, bila DPR lebih dari 0,3 dan yieldnya lebih dari 0,04, maka layak invest. Kalau tidak, maka kita belum bisa untuk berinvestasi. Jadi kayak kasih kuning, ini persyaratan. Tetapi untuk saat ini saya pribadi menyatakan kita tidak bisa investasi di sini. Tapi kalau syaratnya tadi terpenuhi, tinggal kita tunggu nanti apa hasil RUPS ke depan. Kalau hasil RUPS-nya bagus, maka layak kita investasi. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih, jangan lupa tonton sampai selesai. Like, komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.